Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Kamil. Saya kuliah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Saya dari Fakultas Studi Islam Prodi PGMI akan menyampaikan pembahasan pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul keterampilan membaca. Pembelajaran pertama yaitu keterampilan membaca. Keterampilan baca merupakan jenis keterampilan berbahasa tulis. Seseorang dapat memperoleh informasi, memperoleh ilmu dan pengetahuan, serta pengalaman-pengalaman atau pesan yang disampaikan penulis diterima oleh pembaca melalui lambang bahasa yang dituliskan. Yang pembelajaran kedua yaitu pengertian membaca. Pengertian membaca adalah suatu yang rumit, yang melibatkan banyak hal, tidak sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metokognitif. Sebagai proses visual, membaca juga merupakan proses menerjemahkan simbol tulis atau huruf ke dalam kata-kata lisan. Sebagai proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Membaca adalah kegiatan meresepsi, menganalisa, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Dalam media tulisan, kegiatan membaca meliputi membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara membaca keras-keras di depan umum. Selanjutnya itu pembelajaran yang ketiga, yaitu tujuan membaca. Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca dengan suatu tujuan cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan. Dalam kegiatan membaca, di kelas guru seharusnya menyusun tujuan membaca dengan menyediakan tujuan khusus yang sesuai atau dengan membantu mereka menyesuaikan tujuan mereka untuk membaca siswa. Tujuan membacanya yaitu mencakup yang pertama, kesenangan. Yang kedua, menyempurnakan membaca nyaring. Yang ketiga, menggunakan strategi tertentu. Yang keempat, memperbaharui pengetahuan tentang suatu topik. Yang kelima, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya. Yang keenam, memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis. Yang ketujuh, mengkonfirmasikan atau menolak prediksi, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain, dan mempelajarinya tentang struktur teks. Yang kesembilan yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Selanjutnya itu pembelajaran yang keempat, fungsi membaca. Fungsi membaca ialah fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Contoh seperti membaca buku, membaca karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, dan tesis. Fungsi pemacu kreativitas. Yang kedua yaitu fungsi pemacu kreativitas. Hasil membaca kita dapat mendorong, menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keluasaan wawasan dan pemilihan kosakata. Contoh, buku ilmiah, bacaan sastra, dan lain-lain.
Yang ketiga yaitu fungsi praktis. Fungsi praktis yaitu kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Misalkan seperti teknik memotret, teknik memelihara ikan lele, resep membuat minuman dan makanan, cara merawat tanaman, dan lain-lain. Yang keempat, fungsi religius. Membaca juga dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas budi pekerti, dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, yaitu fungsi informatif. Dengan banyaknya membaca bacaan, informasi lebih cepat kita dapatkan. Contoh, dengan membaca majalah dan koran, dapat kita peroleh berbagai informasi yang sangat penting atau kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, fungsi reaktif. Fungsi reaktif membaca digunakan sebagai upaya menghibur hati, mengadakan tamasya yang mengasyikkan. Contoh seperti bacaan-bacaan ringan, novel, cerita humor, variabel, karya sastra, dan lain-lain. Yang ketujuh, fungsi sosial. Kegiatan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Dengan demikian, kegiatan membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan oleh orang lain, mengarahkan sikap berucap, berbuat, dan berpikir. Contoh, pembacaan berita, karya sastra, pengumuman, dan lain-lain. Yang ke-8 yaitu fungsi pembunuh sepi. Kegiatan ini membaca dapat juga dilakukan untuk sekedar mengulur-ulur waktu atau mengisi waktu luang. Contoh seperti membaca majalah, surat kabar. Masuk pelajaran yang ke-5 yaitu metode strategi membaca dan menulis. Dalam membaca permulaan ada beberapa metode pembelajaran, diantaranya yaitu yang pertama, metode abjad atau alfabet. Pembelajaran membaca permulaan dengan metode abjad dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf seperti alfabet. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyi menurut abjadnya. Yang kedua, metode eja. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode eja adalah pendekatan harfiah. Yang ketiga yaitu metode suku kata. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi bu bebo, caci cu ceco, dan dadi du dedo. Kemudian suku kata tersebut dirangkaikan menjadi kata-kata yang bermakna. Yang keempat, metode kata. Metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsional, dan kontekstual. Yang kelima, metode kalimat atau global. Metode global adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Dan yang keenam yaitu metode SAS, yaitu struktural, analitik, dan sintaktik. Dalam proses operasionalnya, metode SAS mempunyai langkah berlandaskan operasional dengan urutan. Yang pertama yaitu struktural. Struktural menampilkan keseluruhan. Guru menampilkan sebuah kalimat pada anak. Yang kedua yaitu analitik. Melakukan proses penguraian. Anak diajak untuk mengenal konsep kata dan mulai menganalisis kalimat. Menjadi kata-kata, menjadi suku kata, dan suku kata menjadi huruf. Yang ketiga yaitu sintetik.
Melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktural semula setelah kalimat diuraikan dari huruf, dirangkai menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat semula. Sekarang yaitu masuk ke pembelajaran yang keenam, yaitu tahap-tahap membaca dan menulis. Ada 3 tahap kegiatan membaca, yakni kegiatan pra-membaca, kegiatan membaca, dan kegiatan pasca membaca. Yang pertama yaitu kegiatan pra-membaca. Kegiatan pra-membaca yaitu yang dilakukan sebelum seseorang melakukan kegiatan. Membaca berfungsi agar dapat memberitahukan pengetahuan awal terkait dengan aspek-aspek bacaan yang hendak dipahami. Selain itu, dapat melatih siswa mengetahui tujuan membaca dan memberikan motivasi serta rasa percaya diri. Yang kedua, yaitu kegiatan membaca. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama atau istilahnya itu kegiatan inti dalam keseluruhan tahapan membaca. Seorang pembaca yang efektif dan efisien terlebih dahulu harus mengetahui tujuan dia membaca. Setelah mengetahui tujuan membaca, seorang pembaca akan memilih strategi membaca yang tepat dan sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu kegiatan pasca membaca. Kegiatan pasca membaca, kegiatan ini dilaksanakan setelah seseorang pembaca melaksanakan kegiatan membaca, berfungsi untuk mengecek apakah apa yang dibaca telah dipahami dengan baik. Kegiatan setelah membaca ini dapat berupa tugas atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teks yang dibaca. Demikian, apabila salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.